warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Alhamdulillah, semoga kalian tetap semangat menuntut ilmu dan menemukan hal-hal baru setiap harinya. Sebelum Bu Guru Endang menyampaikan materi pembelajaran hari ini, yuk bersama-sama berdoa kepada Allah agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Amin. Solih-solihah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang cuaca. Perubahan cuaca dapat memberikan pengaruh baik dan pengaruh buruk bagi kehidupan. Pada saat cuaca cerah, memberikan pengaruh baik bagi manusia karena manusia dapat beraktivitas di luar rumah, misalnya untuk bermain di lapangan. Juga memberikan pengaruh buruk bagi manusia karena lahan pertanian menjadi kering dan tandus, sehingga banyak tanaman yang mati. Begitu juga pada saat cuaca hujan dapat memberikan pengaruh baik dan buruk bagi kehidupan manusia, di mana lahan pertanian menjadi cukup air dan tanaman tumbuh subur. Namun juga memberikan pengaruh buruk karena manusia tidak lagi dapat beraktivitas di luar rumah, misalnya saja untuk bermain. Kali ini kita akan mempelajari tentang musim dan iklim. Di beberapa negara atau wilayah tertentu terdapat 4 musim yang silih berganti. Dalam perubahan musim ini memberikan keseimbangan bagi alam dan kehidupan manusia. Apabila makhluk hidup hanya merasakan satu musim saja, maka akan menimbulkan pengaruh buruk. Dengan memperhatikan keadaan matahari saat terbit dan tenggelam, sehingga terjadi perputaran waktu serta musim. Dan tahukah kalian bahwa dalam Quran surat Al-A'raf ayat 130, Allah telah memberikan peringatan tentang bahaya perubahan iklim melalui kisah Fir'aun dan kaumnya, di mana Allah memberikan azab berupa musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buah. Solih-solihah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat mengetahui musim dan iklim di Indonesia. 2. Siswa dapat mengetahui bencana di wilayah iklim tropis. 3. Siswa dapat mengetahui kelebihan di iklim tropis. Solih-solihah, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, mari kita saksikan video berikut ini. Bu Guru akan membuat suatu prakarya menggunakan kertas origami dengan teknik melipat dan memotong. Siapa yang tahu apa nama hewan yang dibuat dalam video? Ya, betul sekali. Itu adalah kupu-kupu. Kenapa kita menyaksikan video tersebut?
Tujuannya adalah untuk mengekspresikan ciptaan Allah dengan berkarya menggunakan kertas origami. Kegiatan ini dapat dilakukan di musim apapun, baik musim kemarau atau musim hujan. Dan solih-solihah dapat melakukannya untuk mengisi waktu luang dengan kegiatan hal-hal yang positif. Coba pikirkan, apa yang akan terjadi jika kupu-kupu punah? Ya, jika seekor kupu-kupu punah akan berpengaruh pada ekosistem yang lainnya. Kupu-kupu adalah salah satu hewan yang membantu penyerbukan pada tumbuhan berbunga, sehingga berpengaruh pada kelangsungan hidup tumbuhan. Kelangsungan hidup tumbuhan berpengaruh pada keseimbangan musim dan iklim. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian dan keseimbangannya dengan cara melaksanakan amanah yang Allah berikan sebagai khalifah di muka bumi. Musim dan iklim. Pengertian musim. Musim adalah keadaan udara di suatu tempat dalam waktu yang lama. Pengertian iklim. Iklim adalah keadaan cuaca yang terjadi berulang di suatu tempat dan berlangsung lama. Iklim ada dua, yaitu iklim tropis dan iklim subtropis. Iklim tropis dimiliki oleh negara-negara yang memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Iklim subtropis dimiliki oleh negara-negara yang memiliki 4 musim, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Iklim tropis di Indonesia. Wilayah Indonesia berada di sekitar garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia beriklim tropis. Iklim tropis menjadikan Indonesia mengalami 2 musim, yaitu 1. Musim kemarau. Musim kemarau terjadi saat matahari tampak berada di sebelah utara garis khatulistiwa. Posisi ini menyebabkan tekanan udara di bagian utara menjadi lebih rendah. Angin lalu bertiup dari arah selatan ke arah utara. Angin yang bertiup bersifat kering dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan terjadinya musim kemarau dari bulan April hingga September. 2. Musim hujan. Musim hujan terjadi saat matahari tampak berada di sebelah selatan garis khatulistiwa. Posisi ini menyebabkan tekanan udara di bagian selatan menjadi lebih rendah. Angin lalu bertiup dari arah utara ke arah selatan. Angin yang bertiup bersifat basah dan banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan terjadinya musim hujan dari bulan Oktober hingga Maret. Bencana di wilayah iklim tropis. Saat ini, dunia sedang dilanda kondisi wabah yang mengglobal, yaitu virus corona. Penyebaran virus corona diduga dapat dipengaruhi oleh suhu, cuaca, dan iklim. Negara-negara subtropis mempunyai kerentanan penyebaran virus corona lebih besar jika dibandingkan
dibandingkan dengan negara-negara tropis. Terjadinya peningkatan penyebaran virus corona gelombang kedua di negara-negara tropis seperti Indonesia menunjukkan adanya faktor lain penyebaran virus corona selain suhu, cuaca, dan iklim. Salah satu faktor penting adalah tingginya mobilitas dan interaksi sosial pada manusia. Jika mobilitas dan interaksi sosial benar-benar dibatasi, serta adanya campur tangan kesehatan masyarakat yang memadai, maka akan dapat memutus mata rantai penyebaran virus corona, khususnya di negara tropis seperti Indonesia. Pada musim kemarau, sangat berpotensi untuk meningkatkan penyebaran virus corona karena mobilitas dan interaksi sosial masyarakat akan lebih sering terjadi. Sedangkan pada musim penghujan, penyebaran virus corona akan lebih dapat ditekan karena orang akan lebih banyak berada di dalam rumah. Sehingga mobilitas dan interaksi sosial di masyarakat akan berkurang. Selain itu, bencana lain yang sering terjadi di wilayah iklim tropis adalah sebagai berikut. Pada musim hujan, hujan sering kali turun dengan deras, sehingga dapat menimbulkan bencana seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang air laut yang tinggi. Pada musim kemarau, suhu udara terasa panas, sehingga dapat menimbulkan berbagai bencana, seperti kekeringan, kebakaran hutan, dan polusi udara. Di antara kedua musim tersebut, terdapat musim peralihan atau sering disebut musim pancaroba. Pada musim ini juga terjadi bencana seperti angin kencang, petir, dan wabah penyakit demam berdarah. Sebenarnya bukan iklim atau musim yang menyebabkan suatu bencana, tetapi perilaku manusia itu sendiri yang menyebabkan terjadinya suatu bencana. Kelebihan di iklim tropis. Wilayah dengan iklim tropis selain mengalami beberapa bencana juga memiliki banyak kelebihan. Beberapa kelebihan itu diantaranya adalah mendapat sinar matahari sepanjang tahun, perbedaan suhu antar musim yang tidak ekstrim, tanahnya yang subur, dan memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Alhamdulillah, demikianlah penjelasan yang dapat Bu Guru Endang sampaikan. Semoga dapat menambah kecintaan solih dan solihah terhadap tanah air Indonesia dan semakin mensyukuri atas anugerah nikmat alam Indonesia yang subur karena pengaruh musim dan iklim yang ada. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku meminta ampun dan bertaubat kepadamu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.